Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Dan kita tidak terasa sudah memasuki awal Februari 2024. Puji Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami kembali mendengar renungan firman Allah. Kami ada semua karena kasih Tuhan, karena Engkau sudah menciptakan kami. Kami percaya Allah menciptakan kami, punya rencana yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, kami ingin mendengar renungan firman-Mu supaya menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kembali kita mendengarkan renungan firman Allah. Dan firman Allah pada pagi hari ini kita akan beri tema, yaitu bahwa kita semua dijadikan untuk Allah. Bahwa kita diciptakan untuk Allah, bukan sebaliknya, bukan semaunya kita. Tetapi kita diciptakan adalah untuk Allah. Menjadikan sesuatu sesuai dengan tujuan Allah untuk menciptakan kita. Dan kita percaya memang banyak orang dalam keadaan sekarang ini, saudara, mereka hidup semaunya, ya sesuai kehendak dirinya. Dan kita mungkin introspeksi pada pagi hari ini, bagaimana hidup saudara dan saya. Apakah kita masih sesuai dengan rancangan Allah, atau kita sudah menyimpang dari ciptaannya. Jadi banyak orang mencoba untuk memanfaatkan Tuhan untuk aktualisasi dirinya sendiri, dan mereka itu dipastikan gagal, saudara. Ya, kehidupan seperti itu akan gagal. Terlebih orang-orang tersebut yang mementingkan diri sendiri dan tidak mengenal kasih Allah, dan dia lupa bahwa kita diciptakan oleh Allah dan Allah punya tujuan di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kita diciptakan untuk Tuhan, bukan sebaliknya. Dan hidup adalah tentang memberikan kesempatan kepada Tuhan. Ya, tentu untuk memakai kita semua, memakai Bapak Ibu sekalian bagi tujuannya Allah. Ya, jadi kita diciptakan oleh Allah. Nah, kalau kita tentu bagaimana supaya kita menjadi orang kepercayaan Tuhan. Kita bisa membaca di dalam tema kita, Efesus 2 ayat 10 sebagai berikut. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, supaya kita hidup di dalam kasih Tuhan. Kita ada di dalam tujuan dan rancangan Allah. Ya, bagaimana kita dapat melakukan pekerjaan baik? Firman Allah katakan, ya, pekerjaan-pekerjaan baik sesuai dengan kehendak Allah. Dan Allah ingin kita menjadi saksinya. Dan kita tahu ya bahwa Allah ingin supaya orang percaya dan bertobat kepada Tuhan. Dan kita mau dipakai oleh Tuhan sesuai dengan rancangan Allah. Dan apa kira-kira pekerjaan baik? Kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 5 ayat 10 dikatakan, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingatkan kepada kita, Allah menciptakan saudara dan saya punya tujuan, di mana Allah ingin saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan ingin saudara menjadi saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Entah itu saudara sedang sekolah, di pendidikan, dimanapun berada. Mungkin yang bekerja,
mungkin yang ada di warung, buka toko, sebagai militer, ABRI, apa saja yang dilakukan firman Allah, jadikanlah muridku. Jadikan semua bangsa ini muridku. Dan kita harus berani bersaksi bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, berkuasa. Dialah yang selalu menolong saudara dan saya. Jadi Tuhan mau pakai hidup kita semua dan harus layak. Ya, tentu hidup kita supaya layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tadi dikatakan di dalam Kolose 1, ya, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Puji Tuhan. Jadi kita hidup untuk kepentingan kita, bukan hanya untuk kepentingan kita dan hanya untuk memuaskan keinginan daging. Kita percaya apapun yang kita lakukan kalau hanya untuk memuaskan keinginan daging, itu pasti gagal. Kita akan pasti menemukan jalan buntu, kegagalan demi kegagalan di dalam kehidupan saudara. Karena firman Allah katakan dalam Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Allah ingin kembalikan supaya hidup saudara sesuai dengan kehendak Allah, masuk ke dalam rancangan Allah. Maka Yeremia 6 ayat 19 katakan, dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Kita diciptakan adalah untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan sendiri. Diingatkan tadi kepada bangsa Israel bahwa mereka harus hidup sesuai dengan rancangan Allah. Bahkan kalaupun menyimpang dari kehendak Allah, Tuhan katakan, aku akan mendatangkan malapetaka. Puji Tuhan, dan saya percaya saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Kita dikuatkan oleh firman Tuhan pada saat ini, bahwa saudara dan saya diciptakan hanya untuk Tuhan. Bagi Tuhan, untuk supaya saudara benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena kita harus tahu persis, kita sadari bahwa kita diciptakan oleh Allah. Puji Tuhan. Dan Tuhan ingatkan kalau rancangan sendiri dan kita tidak memperhatikan perkataan Tuhan, itu akan muncul kegagalan demi kegagalan. Yeremia 6 ayat 19 katakan, dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka. Oh haleluya, puji Tuhan. Jadi kita harus kembali kepada rencana Allah. Allah menciptakan saudara dan saya, itu adalah sesuai dengan rancangan Allah. Dan terakhir sebagai ayat penutup yang terkenal dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita kembali saudara, supaya kita tahu persis saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan. Tentu Tuhan mau pakai saudara sesuai dengan rancangan dan rencana Allah. Puji Tuhan, segala puji bagi Tuhan. Kita akan berdoa mengakhiri ibadah renungan kita pada pagi hari ini. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami bangga menjadi ciptaan Allah. Dan kami ingin masuk ke dalam rancangan Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Pakailah kami Tuhan, sesuai dengan tujuan rencana Allah. Kami ada sebuah karena kebaikan Tuhan, karena Engkau menciptakan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya seluruh sidang jemaat diberkati. Dan kami boleh kembali kepada rancangan Allah, yaitu rancangan damai sejahtera. Terpujilah Engkau, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.